Shalom kekasih Tuhan. Dimanapun Anda berada, mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan, memuji Tuhan, bersyukur kepadanya, naikkan pengagungan kita dan rasa hormat kita kepada Tuhan. Biarlah Tuhan lawat kita, Roh Kudus lawat kita. Haleluya. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, celikanku, jamahlah ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, celikanku, jamahlah ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan, bagi-Mu Tuhan, bagi-Mu Tuhan. Oh, kami sembah Kau Tuhan, kami puji Kau, kami sanjung tinggi, kami agungkan, kami muliakan nama-Mu di atas segalanya. Segala puji, segala hormat kami naikkan padamu, Sang Raja. Datanglah kerajaan-Mu di tempat ini seperti di surga. Kami mau nyatakan keluargaku surgaku, rumahku surgaku, komunitasku surgaku, gereja
gerejaku, surgaku. Haleluya. Bersama umatmu kami sembah Kau, kami puji Kau, kami agungkan. Haleluya. Oh, Allah yang baik, Allah yang setia, kami beri puji, hormat, syukur kepadamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Glory bagimu, glory bagimu, glory, glory bagimu Yesus. Ya Roh Kudus, kami cinta Kau. Ya Roh Kudus, Kau kekasihku. Ya Roh Kudus, penuhi kami, urapi kami sekarang. Haleluya. Oh, syukur, syukur, syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menikmati hadirat-Mu, kami menikmati pribadi-Mu yang luar biasa. Engkaulah Bapa yang baik, Engkaulah Yesus Juru Selamat, Tuhan Allah Raja kami, dan Roh Kudus, Engkau yang bertahta di dalam hidup kami. Pimpin hidup kami, urapi kami, lawat kami. Kami butuh dilawat Tuhan setiap hari. Kami butuh dihibur setiap hari, dikuatkan setiap hari. Berfirman buat kami siap untuk membaca, merenungkan, dan melakukannya. Amin. Haleluya. Kekasih Tuhan, mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita dari Kisah 2 ayat 1 sampai yang keempat. Kita akan belajar tentang Holy Spirit, tentang Roh Kudus, dan saya beri tema Tuhan ini aku, lawat aku. Tuhan lawat aku, Tuhan jamah aku. Ya. Dan kita lihat dari Kisah 2 ayat 1 sampai yang keempat. Dikatakan demikian, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Ketika tiba hari Pentakosta, ini hari ke-50. Banyak orang Yahudi dari berbagai tempat berkumpul di satu tempat di loteng Yerusalem, di mana Yesus pernah mengadakan perjamuan bersama para murid, dan di situ pula para murid setelah Yesus naik ke surga berkumpul setiap hari, karena Yesus berkata, kau harus berkumpul, kalian harus berkumpul di satu tempat dan berdoa. Aku akan memberikan kepadamu Roh Kudus. Aku akan mencurahkan kepadamu Roh Kudus. Aku akan memenuhi kamu dengan Roh Kudus. Pada waktu Yesus berkata demikian, Roh Kudus belum ada di bumi. Ya, dalam artian Roh Kudus yang bermanifestasi, yang bekerja seperti hari ini. Ya, tapi waktu itu para murid berjumpa dengan Yesus. Pada waktu itu Yesus bersama dengan para murid. Berbeda dengan kita. Kita tidak berjumpa wajah dengan wajah secara langsung seperti para murid, tetapi kita menerima Roh Kudus. Kita sudah mengerti siapa Roh Kudus itu, tapi kita akan belajar. Kemudian ayat yang kedua, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus.
Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa yang lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi ketika mereka sedang berkumpul di hari yang ke-50, hari Minggu, hari pertama, ya, Minggu itu hari pertama, ya, hari ke-7 itu Sabat, hari Sabtu. Jadi ketika mereka berkumpul, tiba-tiba ada lawatan Tuhan luar biasa, sehingga mereka dipenuhi Roh Kudus. Lalu mereka mulai mengucapkan bahasa-bahasa yang lain, di mana pada waktu itu para murid yang berkumpul, termasuk orang-orang Yahudi dari berbagai negeri datang, karena itu adalah peristiwa Syafuot. Syafuot itu peristiwa di mana Musa menerima 2 loh batu. Syafuot juga saat di mana musim menuai mulai terjadi, menuai gandum, dan 7 makanan utama di Israel pada waktu itu mulai, ya, dikumpulkan. Dan ini yang luar biasa, sehingga ketika Syafuot, di mana orang Yahudi berkumpul, karena ada 3 hari raya, salah satunya Syafuot, mereka harus berkumpul, ya. Pesah, gitu, Paskah, mereka juga harus berkumpul di Yerusalem. Kemudian Sukot, Pondok Daun, itu mereka juga harus berkumpul di Israel. Dan mari kita lihat, perhatikan bahwa ketika mereka berkumpul bersama-sama dari berbagai suku bangsa, dari berbagai bahasa, ternyata semua orang-orang yang ada di tempat itu, karena murid-murid Yesus khususnya orang-orang Galilea, ternyata orang Galilea ini tiba-tiba bisa berbahasa-bahasa yang lain. Dikatakan dalam ayat-ayat berikutnya, kalau kita lihat dalam ayat yang ke-9, kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Kemudian ayat yang ke-11, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Ayat 12, mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Kekasih Tuhan, para murid tidak sedang mabuk oleh anggur manis, karena itu bukan malam hari, itu hari yang cerah. Dan ketika mereka mengalami lawatan Tuhan, mereka bersyukur, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Dan yang ajaib adalah bahwa Yesus mencurahkan Roh Kudus-Nya, dan di situ banyak orang Yahudi, non-Yahudi, dan semua orang yang berkumpul menyaksikan bahwa terjadi keajaiban, terjadi kedahsyatan yang luar biasa. Orang-orang memuji-muji Tuhan, menyembah Tuhan lewat bahasa-bahasa yang diberikan oleh Roh Kudus. Kekasih Tuhan, hari ini kalau kita melihat orang berbahasa roh, jangan sinis. Dan kalau ada orang yang tidak berbahasa roh, juga jangan kecil hati. Memang salah satu tanda orang dibaptis Roh Kudus adalah berbahasa yang baru. Tetapi yang paling penting dalam kehidupan kita, kalau Roh Kudus sudah ada dalam hidup kita, termeter dalam kehidupan kita, biarlah buah roh makin nyata. Dan saya percaya setiap orang punya karunia Roh Kudus, dan salah satunya berbahasa roh. Jadi bukan satu-satunya tanda. Ya, orang yang dibaptis Roh Kudus, salah satunya berbahasa roh, bukan satu-satunya. Dan orang yang dibaptis oleh Roh Kudus, dia mengalami perubahan hidup. Maukah saudara berubah? Maukah saudara berbuah? Dan mari, kekasih Tuhan, malam ini kita serius dengan Tuhan. Kita minta kepada Tuhan, lawat hidup kita. Kita minta dilawat Tuhan. Maukah saudara dilawat Tuhan? Mari kita berdoa bersama-sama. Malam ini Tuhan, kami minta lawatan-Mu. Lawat kami, lawat keluarga kami. Biarlah Roh Kudus memenuhi hidup kami. Roh Kudus menjamah kehidupan kami. Dan kami percaya kalau Roh Kudus melawat kami, Roh Kudus aktif nyata dalam kehidupan kami, maka hidup kami akan berbeda. Hidup kami akan berbuah
yang lebat, yang manis, yang benar. Dan malam ini kami percaya Tuhan melawat kami, orang yang rindu kepada Tuhan, orang yang rindu dilawat Roh Kudus, pasti dilawat oleh Roh Kudus, pasti dijamah oleh Roh Kudus. Dan kami siap dijamah, siap dilawat, siap diubahkan, siap berbuah, dan siap jadi berkat buat orang lain. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa, lawat Indonesia Tuhan dengan api Roh Kudus-Mu. Jamah Indonesia Tuhan, pulihkan Indonesia dengan api Roh Kudus-Mu. Kami siap melihat tuaian-tuaian seperti Syafuot, musim tuaian. Biarlah kami menuai jiwa-jiwa lewat siaran ini, lewat tayangan ini. Dan setiap orang yang menyaksikan tayangan ini, mereka dijamah hidupnya oleh Tuhan, dilawat hidupnya oleh Tuhan, disembuhkan, dipulihkan, dibangunkan, dibangkitkan kembali. Kami berdoa, kami bersyukur. Lewat pimpinan Bapak Jokowi, Tuhan melawat Indonesia sampai ke pelosok-pelosok daerah dan tempat-tempat yang terpencil, semuanya merata, adil, makmur, dan mengalami pertolongan pembelaan Tuhan. Kami berdoa, rancangan Menteri Agama untuk membuka tempat-tempat ibadah, biarlah semua rencana itu datang dari Tuhan dan direncanakan dengan matang. Biarlah dari setiap gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, mereka berkoordinasi satu dengan yang lain. Dan kami percaya tiba waktunya tempat ibadah dibuka dan kami betul-betul menjaga kesehatan. Lewat protokol kesehatan kami beribadah bersama-sama kembali. Kami bersyukur rancangan-Mu pasti jadi tepat waktunya. Kami berdoa, kami sebentar lagi akan beristirahat ya Tuhan. Dan biarlah ketika kami beristirahat, tenaga yang baru, pemulihan yang datang dari Tuhan, kesegaran yang datang dari Tuhan, turun atas kami. Semua yang sudah bekerja sepanjang seminggu ini, baik para karyawan dan pengusaha, Tuhan lawat mereka. Dan menyongsong hari Minggu, di mana kami beribadah, baik secara online, Tuhan melawat yang melayani, Tuhan melawat juga yang dilayani. Dan kami percaya berkat turun dari-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus sama-sama katakan, amin. Tuhan melawat saudara, haleluya.